Shalom. Saya percaya saudara pagi hari ini menjelang siang sangat bergembira. Amin ya. Puji Tuhan. Kita langsung buka satu ayat firman Tuhan dari dalam Matius 18. Saudara, hari-hari ini kita belajar tentang praktek kasih. Hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 18 ayat 21 sampai ayat 22 yang pertama dulu ya. Perumpamaan tentang mengampuni. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara, firman Tuhan bilang begini. Petrus tuh nanya sama Tuhan, "Tuhan, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat salah kepadaku?" Saudara, kadang-kadang kita sering tanya itu. Berapa kali, lihat ya, 1 kali kau bikin aku sakit hati, baiklah, bisa aku terima. 2 kali, 3 kali, ku hajar kau. Saudara, itulah maksud pertanyaan daripada Petrus. Dia bertanya kepada Tuhan, berapa kali sebenarnya? Dia tanya, berapa kali sebenarnya Tuhan aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat salah kepadaku? Kalau seandainya Tuhan bilang, dia ingin, jawaban Tuhan itu mengatakan cukup 1 kali. Tapi Tuhan berkata, dia 7 kali kah Tuhan? Bukan, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya apa saudara? Itu artinya kalau ada saudara kita yang berbuat salah kepada kita, bahkan dia berkali-kali berbuat salah kepada kita, bahkan berkali-kali dia menyakiti hati kita, itu artinya kita harus senantiasa memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Ada amin? Amin. Saudara, ada satu yang pernah saya baca, dia bilang 7 kali, 70 kali 7 kali. Itu artinya kalau ada satu orang yang memaki kita, kita ampuni. Tuhan, aku mengampuni dia 1 kali. Lalu saudara, ada satu orang lagi saudara, orang yang sama saudara, dia menipu kita. Tadi memaki, kita ampuni. Yang kedua, dia menipu kita. Saudara, kita mengampuni dia bukan 2 kali, tapi 1 kali. Kenapa? Karena kasusnya berbeda. Mengerti saudara? Kadang-kadang kita enggak. Waktu kita lihat orang kita sudah memaki 1 kali, dia nih 2 kali, 3 kali. Nanti sampai sekian kita udah kasih patokan. Aku tidak akan pernah lagi mengampuni engkau. Saudara, arti dari pertanyaan Petrus ini artinya bahwa kita harus senantiasa mengampuni orang yang melakukan hal yang jahat kepada kita. Berapa kali? 70 kali 7 kali 1 kasus. Bukan 70 kali 7 berarti 490 kasus. Bukan, 1 kasus itu 70 kali 7 kali. Aduh, saudara, kadang-kadang kita merasa, kita bilang, waduh, enak kali lah orang yang diampuni ini. Benar gak saudara? Kita sering kali beranggapan bahwa pada waktu kita mengampuni orang yang melakukan kejahatan kepada kita, kita merasa bahwa enak kali lah orang yang kita ampuni itu. Senang kalilah dia orang yang kita ampuni. Saudara, saya mau katakan, pada waktu kita disakiti, pada waktu kita dilukai, pada waktu kita melepaskan pengampunan kepada orang itu, yang beruntung itu bukan orang yang melakukan jahat itu kepada kita, tetapi yang beruntung itu adalah kita. Ada amin? Aduh, kok bisa kayak gitu Pak? Kok bisa kayak gitu Bu? Gak mungkin lah Bu. Yang beruntung itu pasti dia. Tidak saudara, yang beruntung itu adalah hidup kita. Kenapa? Kita akan damai. Waktu kita ketemu dengan dia saudara, kita tidak akan menghindar. Tapi kalau kita enggak mengampuni, saudara, kita pasti waktu dia ketemu, kita pasti akan pura-pura enggak lihat. Aduh, pura-pura
nggak nampak orangnya. Kadang-kadang kita lihat, lebih nampaknya angin daripada dia. Itu kenapa saudara? Karena kita sebenarnya saudara belum mengampuni. Tetapi kalau kita katakan saudara, kita sudah mengampuni saudara, kita akan bisa memberkati orang itu saudara. Hari ini kita mau belajar, mengapa pengampunan itu perlu. Tadi kita bilang kalau kita mengampuni orang itu, yang beruntung orang yang kita ampuni itu. Enak kalilah dia karena sudah kuampuni. Sedap kalilah dia karena sudah kuampuni. Padahal sebenarnya yang beruntung itu adalah kita, bukan orang yang kita ampuni. Ingat sekali lagi, waktu kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang menyakiti kita sekalipun, yang memfitnah kita sekalipun, yang beruntung itu bukan yang kita ampuni, yang beruntung adalah hidup kita. Sekarang jadi pertanyaannya, mengapa pengampunan itu perlu? Saudara, kita mau praktek kasih. Amin ya. Kita mau praktek kasih. Kita mau praktek firman Tuhan. Kita mau praktek kasih di dalam kehidupan kita. Saudara ingat, orang yang paling berpotensi menyakiti hidup kita, itu bukan orang yang tidak kita kenal. Setuju dengan saya? Orang yang paling sakit kalau kita disakiti saudara, yang paling melukai kita itu adalah orang yang terdekat dengan engkau. Hai suami istri, orang yang di sampingmu itulah orang yang paling sakit kalau dia menyakiti kita. Ada amin? Ada amin? Atau nggak berani menjawab? Aduh, jangan-jangan nanti sampai di rumah dibilang suamiku, kenapa kok harus sakit kali hatimu gara-gara aku sakiti kamu? Saudara, saya mau katakan, orang yang paling berpotensi membuat kita terluka dan pahit hati, itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Itu suami kita, itu istri kita, itu anak-anak kita, itu mertua kita, itu yang orang yang terdekat. Itulah yang paling berpotensi menyakiti hati kita. Sekarang dikatakan, mengapa pengampunan itu perlu? Kenapa pengampunan itu perlu? Kan bisa saja aku nggak mengampuni. Tapi kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita lihat dulu di dalam, nanti kita kembali lagi ke Matius. Kita lihat dulu Matius 6 ayat 12. Kita pelan-pelan ya saudara ya. Karena ini prinsip pengampunan ya. Kita lihat Matius 6 ayat 12. Doa Bapa kami. Dikatakan seperti ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini yang ditulis dalam firman Tuhan. Tapi prakteknya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, dibilang apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, mengapa pengampunan itu perlu saudara? Karena pengampunan menyebabkan dosa kita diampuni. Kalau kita lihat di dalam ayat 14 sampai 15, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kenapa pengampunan itu perlu? Karena apa? Karena kalau kita tidak mengampuni, maka dosamu tidak akan diampuni. Ada amin? Aduh, ternyata ya, kalau kita nggak ngampuni, maka dosa kita tidak akan diampuni, saudara. Konsekuensinya kalau saya tidak mengampuni orang, dosa orang yang bersalah kepada saya, maka dosa saya tidak diampuni. Nanti kita akan lihat poin-poinnya. Saudara, jadi yang pertama, mengapa pengampunan itu perlu? Karena pengampunan itu menyebabkan dosa saya diampuni. Kita kembali saudara ke dalam Matius 18 tadi saudara. Ada perumpamaan saudara.
Tadi mengapa pengampunan itu perlu? Karena pengampunan menyebabkan dosa kita diampuni. Berarti kalau kita tidak mengampuni, apa yang terjadi? Dosamu tidak diampuni. Kita lihat di dalam ayat 23. Matius 18 ayat 23. Dikatakan, kita baca, saudara-saudara lihat Alkitab, saya baca. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Saudara, 10.000 talenta. Lalu dikatakan apa? Ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudara, ada satu orang datang kepada raja. Saudara, dia datang dan dia mohon supaya utangnya ini harus dibayar, kata raja ini. Tetapi dia mohon supaya utangnya itu dilunaskan. Dia menyembah raja itu. Dia katakan, raja, aku tidak mampu membayar utangku. Aku mohon, bebaskanlah aku dari utang ini. Saudara perhatikan, dia berutang itu, saudara, 10.000 talenta. Saudara, 10.000 talenta itu banyak, saudara. Saudara, sehingga dia memohon kepada raja, Tuhan, raja, ampunilah aku, bebaskanlah utang ini. Aku tidak mampu membayar ini. Maka jatuhlah belas kasih raja kepada orang ini, dan raja itu melunaskan semua utangnya. Aduh, luar biasa. Saudara, dia merdeka, dia bebas, dia bersuka cita. Karena utangnya yang tidak bisa sampai dia mati, sampai keturunannya mati, utang itu tidak akan pernah lunas. Saudara, tapi orang yang dibebaskan ini, setelah dia dibebaskan, dia bergembira, dia bersuka cita, dia berjalan, dia bersiul-siul. Di tengah jalan dia ketemu dengan orang, satu orang yang berutang dengan dia 100 dinar. Saudara, waktu itu dia angkat baju orang itu, dia cekik, bayar utangmu. Dia udah dibebaskan. Bayar utangmu, kalau kau tidak membayar utangmu, aku cekik kau dan aku masukkan kau ke dalam penjara. Saudara, waktu raja mendengar orang yang sudah dibebaskan utang ini, saudara, mendengar dia mencekik orang yang hanya 100 dinar utangnya, yang hanya 4 bulan kerja dia bisa lunasi itu. Kalau dia kerja hanya 4 bulan, 100 dinar itu dia bisa lunasi kerja. Saudara, dia angkat, dia cekik dan dia jebloskan ke dalam penjara. Pada waktu raja mendengar itu, raja murka dan dia marah. Keterlaluan orang ini. Dia sudah dibebaskan utang yang begitu besar, 7 keturunan gak bisa bayar. Tapi pada waktu saudaranya hanya utang 100 dinar, dia masukkan orang itu ke dalam penjara. Saudara, saya mau katakan, betapa besarnya Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Dosa yang enggak ternilai harganya, dosa yang begitu banyak, dosa yang harusnya membuat kita mati dan dihukum. Tetapi Yesus mati di kayu salib, dia katakan, aku mengampuni dosamu, aku mengampuni dosamu, aku menyucikan engkau dari dosamu. Dan kita diampuni oleh Tuhan, dan dosa kita diselesaikan di kayu salib. Tapi seringkali kita, kawan kita, saudara kita berbuat dosa kepada kita, seringkali kita tidak mengampuni orang itu. Maka firman Tuhan bilang, orang yang seperti itu dia akan dimasukkan ke dalam penjara, dia akan diperhadapkan dengan algojo. Saudara, kita udah diampuni oleh Tuhan. Saudara, firman Tuhan kata pengampunan itu perlu apa? Karena pengampunan itu menyebabkan dosa saya diampuni. Dosaku ini aku sudah diampuni Tuhan. Yang harusnya aku tidak bisa memikul dosaku, saat aku datang pada Tuhan
dengan dosa yang begitu besar, yang harusnya aku mati dihukum, aku datang dan aku diampuni. Apakah kita tidak mau mengampuni saudara kita yang berbuat dosa kepada kita? Saudara perhatikan. Kalau kita nggak mengampuni saudara kita yang berbuat dosa, maka algojo akan datang memukuli engkau. Maka nggak sadar, tiba-tiba ada sakit penyakit datang melanda engkau. Ada kanker, ada sakit penyakit, ada kerugian, ada celaka yang secara tiba-tiba. Oleh karena apa saudara? Oleh karena algojo diizinkan Tuhan mengajar engkau karena engkau tidak mengampuni saudaramu. Tadi saya bilang, kalau kita nggak mengampuni, yang hancur itu kita, saudara. Yang hancur itu kita. Yang tidak berbahagia itu kita. Bukan orang yang berbuat salah kepada kita. Tapi kitalah yang akan hancur hidup kita. Orang ini dimasukkan ke dalam penjara. Dan algojo memukul dia. Saudara, seperti itulah hidup kita. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, mengapa pengampunan itu perlu? Karena pengampunan itu menyebabkan dosa saya diampuni. Katakan dulu kepada kiri kananmu, pengampunan itu perlu supaya dosaku diampuni. Saudara, ini perlu kita praktekkan di dalam keluarga kita, saudara. Karena orang yang di sebelahmu itu sangat-sangat berpotensi menyakiti hidupmu. Kalau saya dimaki dengan orang di luar sana, saya mungkin masih bisa tenang. Soama. Tapi kalau sempat suamiku yang bilang, di mananya matamu? Saudara, saya langsung, ya Tuhan. Aduh, sakit kali lah hatiku ini Tuhan. Padahal hanya itu, di mana matamu? Dulu waktu kami masih berteman, masih pacaran, jalan berdua. Dek, awas batu, dek, awas batu. Pelan-pelan kamu jalan, dekku. Tapi setelah berumah tangga, itulah kau. Entah apa aja kau, kemananya matamu? Saudara, wanita kalau digitukan langsung, aduh Tuhan, sakit kali bisa dia nggak tidur. Kalau laki-laki, saudara, kalau kita bilang kasar pun masih bisa dia tidur ngorok. Tapi kalau kita perempuan hanya dibilang di mana matamu, saudara, kita udah aduh Tuhan. Ngeri kali lah suamiku ini gak sayang dia sama aku. Saudara, kita udah ada luka. Saudara, pengampunan itu perlu. Saudara, karena pengampunan itu menyebabkan dosa kita diampuni. Amin saudara. Pengampunan itu perlu. Belajar kita mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, saudara, dosa orang yang berbuat salah kepada kita, maka dosa kita juga gak diampuni Tuhan. Amin. Dosa kita nggak diampuni. Kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dosa kita tidak diampuni. Lalu yang selanjutnya, saudara, mengapa pengampunan itu perlu? Karena pengampunan itu membuat ibadah kita diterima Tuhan. Pengampunan itu perlu supaya ibadah kita itu diterima Tuhan. Kita lihat satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 5. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, mengapa pengampunan itu perlu? Karena pengampunan membuat ibadah kita diterima Tuhan. Jadi ternyata kalau kita enggak mengampuni saudara, sekalipun engkau mengangkat tangan, sekalipun engkau pergi ke gereja, sekalipun engkau ikut komsel, sekalipun engkau ikut, kita akan membuat pemuritan. Ibu-ibu pemuritannya sudah mulai disusun. Dan semua saya lihat rata-rata ibu-ibu yang ada di sini sudah ada pembinanya, saudara. Tinggal keluarga muda nanti akan segera diatur, saudara. Dan bapak-bapak juga, saya harapkan bapak-bapak, berilah dirimu untuk dibina. Kalau kau tidak mau dibina, nanti akhirnya engkau terbinasa.
Saudara, berilah dirimu untuk dibina. Artinya dibina itu kita saling belajar. Enggak ada orang yang lebih pintar, merasa aku lah yang paling pintar. Tidak, kita saling belajar. Jadi bapak-bapak jangan takut. Waktu bapak-bapak mau dibina, jangan takut. Waduh, nanti khawatir kali kita, nanti dosa-dosa kita aja yang dikorek-korek sama pembina kita. Tidak, dosa yang ada di sana. Di sana bagi hidup. Ini hidup saya loh, ini kegagalan saya loh, ini kemenangan saya. Mungkin ada orang yang belum menang dalam kasus A, tapi si bapak menang dia dalam kasus A, belum menang dalam kasus B. Kita bisa saling belajar, kita sharing, dan kita saling bertumbuh bersama. Itulah pemuritan. Saudara, saya mau katakan, sekalipun kita datang ke komsel, kita datang beribadah saudara, tetapi kalau kita enggak mengampuni saudara, sia-sialah ibadahmu. Karena Tuhan bukan melihat penampilan luar. Tuhan gak lihat penampilanmu datang gereja setiap minggu rajin, engkau datang komsel, engkau mengajar dengan luar biasa, tetapi engkau tidak mengampuni. Firman Tuhan katakan, tinggalkan persembahanmu. Saudara, seakan-akan begini, engkau ku sembah, kau yang mulia, pulihkanku dengan darahmu. Ada suara kecil di dalam bilang, selesaikan dulu urusanmu dengan istrimu. Kemarin sudah kau kasih salam di pipi istrimu dengan begitu kuat sehingga dia berbilur-bilur pipinya. Engkau ku sembah, dalam nama Yesus. Ini setan ini. Saudara, firman Tuhan kata, tinggalkan persembahanmu itu. Bukan artinya gini saudara, oh kadang udah pergi aku dulu, udah aku tinggal, pergi aku. Tidak saudara, hatimu. Karena Tuhan bukan melihat sikap tubuhmu, Tuhan tidak melihat penampilanmu, Tuhan melihat hatimu. Jadi pada waktu engkau ingat, dan engkau kusem, aduh Tuhan, mulai saja Tuhan ampuni aku Tuhan. Pulang aku dari tempat ini, aku mau kasih beres ini hati dengan suamiku. Tadi aku sudah mulai mengutuk-ngutuk suamiku. Botak kau, udah gak bertanggung jawab. Tuhan, aku maki-maki suamiku di dalam. Tuhan ampuni aku Tuhan. Pulang aku dari ibadah ini, iya Tuhan, ampuni aku sudah salah. Pulang dari ibadah ini aku bereskan dengan istriku, aku bereskan dengan anakku, aku bereskan dengan suamiku Tuhan. Iya Tuhan, lalu kau bisa menyembah dengan bebas sehingga ibadahmu tidak sia-sia. Ada amin. Tapi berapa banyak kita orang Kristen saudara, melompat saudara, menyanyi kita, tapi terus mengutuki. Dari satu menyanyi memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, yang satu mengutuki, yang satu memaki, yang satu sakit hati saudara. Tapi kita mesti bisa angkat tangan. Firman Tuhan katakan, sia-sialah ibadahmu. Saudara, mengapa pengampunan itu perlu saudara? Karena pengampunan itu membuat ibadahmu diterima Tuhan. Engkau enggak tertuduh. Waktu kau angkat tangan, terima kasih Tuhan. Berapa banyak saudara, saya saudara dulu seperti itu saudara. Waktu masa-masa 2 tahun saya menikah dengan suami saya, saudara, saya selalu beritahu, semakin lama kita menikah, sebenarnya pernikahan itu semakin manis. Ada amin? Jangan gini, aduh makin lama aku menikah, makin bosan aku nengok suamiku. Kalau bisa diganti segera aku gantilah ini. Makin bosan aku lihat istriku. Aduh pusing aku nengok istriku ini. Saudara, tapi semakin lama sebenarnya usia pernikahan kita, sebenarnya semakin manis anggur itu. Ada amin? Saya ngerasakan seperti itu. Kami 22 tahun menikah, saya merasakan masih ada manis-manis. Kalau dipegangnya aku masih getar-getar saudara. Ada yang gak getar-getar, biasa aja saudara. Masih getar-getar saudara, itu makin manis itu saudara. Tapi kalau gak ada getar-getarnya saudara, bahaya itu saudara. Perlu dipertanyakan itu. Cek nanti saudara ya. Nanti jangan sampai, ma masih getar-getar gak kok ma? Jangan, ya berarti gak ada cintamu sama aku kalau gak getar-getar. Kata ibu pendeta itu, gak ada getar-getarnya pak. Gak ada rindu-rindunya. Pergi 1 harian juga gak nyari-nyari suami. Ini berbahaya. Saudara, saya mau katakan saudara, ibadahmu itu sia-sia. Kalau engkau tidak mengampuni saudara, ibadahmu sia-sia. Saudara, makanya pengampunan itu perlu. Karena pengampunan itu membuat ibadah kita diterima oleh Tuhan. Katakan amin.
Lalu selanjutnya saudara, mengapa pengampunan itu perlu? Karena pengampunan itu menutup celah bagi iblis. Kita lihat satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Dikatakan, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas hidup kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara, mengapa pengampunan itu perlu? Karena pengampunan itu menutup celah bagi iblis, saudara. Kalau kita tidak mengampuni, yang paling diuntungi itu adalah iblis. Kalau kita enggak mengampuni, yang paling beruntung itu adalah iblis, saudara. Dan iblis akan ambil kesempatan, dan iblis akan menghancurkan hidup kita. Sama seperti firman Tuhan katakan Yohanes 10 ayat 10 bilang, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kalau kita enggak mengampuni, kita sedang memberikan celah kepada iblis. Dan dia akan menghancurkan hidup kita, dan dia akan membinasakan hidup kita. Bahkan dia akan bisa menarik kita keluar dari anugerah Tuhan. Saudara, ada satu kisah, saudara, tentang kisah seorang Leonardo da Vinci yang membuat lukisan perjamuan kudus. Saudara, satu kali Leonardo da Vinci ini, dia ingin membuat lukisan perjamuan kudus. Saudara, dia mulai mengimajinasikan orang yang akan dibuat menjadi figur Yesus. Mulai dia mencari, saudara. Dia mulai mencari figur Yesus. Akhirnya dia temukan seorang anak muda berusia 19 tahun di dalam gereja. Dia lihat anak muda ini begitu santun, begitu hidupnya dijaga, begitu luar biasa melayani Tuhan, begitu hidupnya tidak tercemar. Dia menjaga hidupnya dengan kekudusan yang daripada Tuhan. Lalu Leonardo da Vinci ini melihat, wow, ini cocok menjadi figur Yesus. Dia mulai membuat, saudara, dia mulai melukis, saudara, dan dia bawa pria ini, dia mulai berbicara, dan dia mulai melihat, menyamakan dengan karakter-karakter Yesus. Dia mulai lukis orang ini, dan dia mulai, saudara, hampir berapa lama dia melukis? Bukan satu hari melukis itu, saudara, karena mencari aja udah begitu lama. Dia mulai lukis orang ini, saudara. Lalu sudah dapat figur Yesus. Kemudian dia mencari lagi figur dari 11 rasul. Dia mulai cari lagi, saudara. Dan dengan begitu apa? Sesuai dengan raut wajah pada tahun-tahun 1452 itu, saudara. Waktu perjamuan kudus itu dibuat. Saudara, dia mulai. Dan dia bisa mencari dengan begitu cepat, saudara. 11 rasul. Sesuai dengan karakter masing-masing. Lalu dia ingin mencari yang terakhir. Dia mencari figur Yudas Iskariot, yang wajahnya seram, yang penuh dengan kebencian, wajah yang penuh dengan ketamakan, wajah yang penuh dengan mementingkan diri sendiri. Dia mulai berusaha mencari itu, saudara. Dia begitu lama mencari itu. Dia cari di pasar-pasar, nggak nampak. Waduh, nggak ada orang yang sama raut wajahnya, karakternya, dengan sikap, dengan karakter, dengan orang Yudas Iskariot yang bisa menjual Yesus dengan 30 keping emas, keping uang, saudara. Dia mulai mencari. Dia cari di pasar-pasar, dia cari di kumpulan preman-preman, nggak ada, tidak ada. Tetapi dia mulai cari ke dalam penjara. Waktu dia cari di dalam penjara, saudara, dia temukan ada satu orang pemuda, saudara, yang begitu wajahnya itu mirip dengan seperti karakter yang dia inginkan, yaitu karakter Yudas Iskariot. Lalu mulai dia katakan, dibawa dia ke Italia, saudara, dari Roma, di penjara di Roma, dibawa, saudara,
ke kota saudara. Dan dia mau lukis itu saudara. Dia mulai lukis orang itu. Dia lihat wajahnya. Dia lukis sekitar 6 bulan saudara. Dia dikeluarkan dari penjara. Diizinkan. Karena ini adalah proyek saudara. Mahakarya yang begitu luar biasa oleh Leonardo da Vinci ini. Jadi diizinkan saudara. Dia minta surat untuk orang ini dikeluarkan. Dan mulai dia melukis. Waktu dia lukis wajah mimik dari Yudas Iskariot yang dia temukan di dalam penjara bawah tanah. Dan orang ini akan dihukum mati beberapa waktu yang akan datang. Lalu saudara waktu dia lukis orang ini. Setelah dia lukis dan dia akan selesai. Dia mau pulang. Lalu pas dia mau pulang saudara. Pemuda ini katakan seperti ini. Bapak Da Vinci, aku mau bicara denganmu. Ada apa? Apakah kau mengenal aku? Pandanglah wajahku. Lihatlah aku. Dia pandang. Tidak, aku tidak mengenal engkau. Coba perhatikan aku. Sekali lagi perhati. Tidak, aku baru melihat engkau. Ya selama aku ada di sini. Waktu aku melukis wajahmu dengan figur Yudas Iskariot. Bapak Da Vinci, maka kau gak mengenal aku. Dia bilang apa? Bapak Da Vinci, akulah pemuda yang 7 tahun yang lalu yang engkau lukis menjadi figur Yesus. Tidakkah engkau mengenal aku Bapak? Lalu Daniel Da Vinci mengatakan begini, hah? Apakah engkau itu pemuda yang 7 tahun yang lalu aku lukis engkau menjadi figur Yesus? Kenapa engkau ada di dalam ini? Kenapa hidupmu seperti ini? Dia kaget saudara. Orang yang 7 tahun yang lalu yang dilukis menjadi figur Yesus saudara. Dia juga yang dilukis menjadi figur saudara Yudas Iskariot. Dan setelah itu dia menangis dan dia sujud di bawah kaki Leonardo da Vinci katakan, Bapak, aku sudah berdosa. Aku seperti ini. Aku kepahitan. Aku sakit hati. Aku menyimpan dendam. Sehingga hidupku hancur. Saudara, saya mau katakan saudara. Orang yang begitu rohani sekalipun. Orang yang begitu sudah menikmati anugerah keselamatan. Orang yang sudah melayani Tuhan. Hidupnya bermanfaat kepada orang lain. Saudara, tetapi kalau dia menyimpan pahit. Dia menyimpan sakit hati. Dia tidak mengampuni saudara. Saya mau katakan saudara. Hidupnya akan menjadi celah bagi setan. Sama dengan pemuda yang melukiskan gambar Yesus sekaligus Yudas Iskariot. Saudara, mengapa pengampunan itu perlu? Karena kalau kita enggak mengampuni saudara, kita sedang memberi celah kepada iblis untuk menghancurkan hidup kita. Ampuni saudara. Belajar engkau untuk mengampuni saudara. Iblis akan engkau sebaik apapun engkau. Tetapi kalau engkau tidak mengampuni saudara, iblis akan ambil kesempatan. Engkau akan dihancurkan iblis. Hidupmu akan dibinasakan iblis saudara. Iblis akan beruntung dengan kehidupanmu yang tidak mengampuni itu. Sama dengan pemuda ini. Hidupnya hancur saudara. Saudara, berapa banyak saudara orang-orang saudara yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Oleh karena tidak mengampuni, dia memberi tempat celah bagi iblis. Yang dulunya melayani, yang dulunya sungguh-sungguh melayani. Tapi oleh karena kepahitan, oleh karena tidak mengampuni, akhirnya hidupnya tidak lagi melayani Tuhan. Saudara, saya mau katakan, berapa banyak saudara orang-orang saudara. Ini survei dan pengalaman yang pernah saya lihat dari berbagai-bagai gereja. Berapa banyak orang yang pergi keluar dari gereja oleh karena kepahitan. Saudara, saya mau ingatkan kita. Orang yang suka pindah-pindah gereja. Yang mengatakan, aduh di gereja ini ada, aku gak senang. Di gereja ini pekerja-pekerjanya, aduh membuat aku pahit. Di sini pekerja-pekerjanya begini, sombong-sombong, begini-begini. Aku sakit hati, aku tersinggung. Dan orang-orang yang seperti ini saudara, engkau pindah ke satu tempat
tempat dengan hati yang penuh dengan kepahitan, dengan hati yang tidak mengampuni, saudara, di mana saja pun hidupmu, engkau akan tetap mengalami hal yang sama. Kalau engkau tidak menyelesaikan hatimu, saudara, engkau tidak menyelesaikan hatimu yang pahit itu, engkau tidak memberesinya, engkau keluar sembarangan saja, akhirnya engkau masuk ke satu tempat, lalu engkau ada di sana, saudara, engkau akan mengalami hal yang sama. Engkau akan sakit hati, engkau akan tersinggung, engkau akan pahit, engkau akan dilukai. Kenapa? Karena engkau keluar dari satu tempat tanpa pemberesan. Engkau akan pahit. Kenapa, saudara? Karena Tuhan izinkan. Karena Tuhan sedang memproses engkau. Kalau engkau belum menang di dalam hal mengampuni, maka ada hal-hal yang memahitkan engkau supaya engkau belajar mengampuni. Ada amin? Jadi lihat, ada hal. Kita belum mengampuni, suami istri belum mengampuni. Ada saja hal-hal yang terjadi yang membuat engkau sakit hati. Tujuannya bukan supaya engkau diam 1000 bahasa tanpa menyelesaikan itu. Bukan. Tetapi itu berulang-ulang terjadi, berulang-ulang terjadi. Di mana aja engkau. Kenapa aku di sini ada yang nyakiti aku? Kenapa aku di kantor ada yang nyakiti aku? Kenapa aku di komunitas ini ada yang nyakiti aku? Karena engkau belum menang di dalam hal mengampuni. Diizinkan Tuhan, ada saja hal-hal yang menyakiti engkau supaya engkau menang di dalam hal mengampuni. Di mana aja kita, kalau kita dari satu tempat tidak menyelesaikan masalah, tidak membereskan hatimu, engkau pindah ke satu tempat, engkau akan mengalami hal yang sama. Sampai engkau hatimu beres untuk mengampuni. Saya mau katakan, saudara, keluarga juga suami istri. Kalau engkau pahit, kalau engkau sakit hati, dan kalau engkau ada rencana ingin menceraikan istrimu, saya mau ingatkan hari ini, engkau ada rencana ingin menceraikan istrimu karena engkau berkata bahwa istriku ini tidak levelku lagi, istriku ini enggak cocok lagi dengan aku. Sudah dibilang, Pak, bangun, kalau enggak cocok lagi berdoalah, puasa supaya mati sehingga kau bisa kawin lagi. Tapi kalau masih hidup, saudara, engkau punya rencana ingin menceraikan istrimu, saya mau katakan, bagaimana engkau keluar dari pernikahan itu tanpa membersihkan hatimu, tanpa engkau menyelesaikan dosamu, siapapun kawanmu nanti, siapapun kelak pasanganmu, kalau engkau ingin menikah lagi, akan menghadapi masalah yang sama. Saya ingatkan kita, karena saya ngelihat kasus-kasus di Gunung Sitoli ini, waduh, aduh heran. Maaf, saya harus terbuka. Aduh, ngeri. Istrinya selingkuh, di kantornya ada selingkuhannya, suaminya juga di kantornya ada selingkuhannya. Nanti waktu di rumah mereka main HP, di sana suaminya, dia di sini, sana nggak tahu dia. Dan dia menganggap itu hal yang biasa. Saya mau katakan, saudara, engkau sedang memberi celah kepada iblis kalau engkau melakukan hal itu bagi pasanganmu, saudara. Engkau sedang menabur luka, saudara. Saya mau katakan, kepahitan itu sama dengan seperti akar pohon. Akar pohon itu, saudara, bagaimana cara kita bisa membunuh satu pohon? Bukan menebang. Bukan menebas rantingnya, bukan kita tebas ranting. Oh ya, tebas rantingnya itu tidak. Cara kita membunuh satu pohon itu kita harus cabut sampai ke akar-akarnya. Saudara, kepahitan itu adalah seperti akar. Kalau kita nggak selesaikan, saudara, akan tumbuh dosa-dosa yang lain, saudara. Akan tumbuh dosa-dosa yang lain. Akan tumbuh lagi dosa-dosa yang lain, saudara. Dosa tidak akan pernah membuahkan kebenaran, saudara. Sekalipun mungkin engkau poles dengan yang namanya ibadah secara rutinitas, tidak akan bisa. Saudara, pengampunan itu perlu, karena pengampunan menutup celah bagi iblis. Hari ini, saudara, belajar mengampuni.
Suami belajar mengampuni istri. Istri belajar mengampuni suamimu. Suami belajar mengampuni istri dan bertobat, saudara. Jangan sampai engkau binasa. Saya mau ingatkan hari ini, jangan sampai engkau binasa, saudara. Engkau akan hancur dan engkau akan menjadi bulan-bulanan iblis, dan iblis akan mengambil keuntungan bagi hidupmu, dan itu akan mendatangkan kutuk bagi anak-anakmu. Saya ingatkan hari ini, lihat pemuda itu, saudara, hancur hidupnya. Iblis obok-obok hidupnya. Saudara, jangan beri celah kepada iblis. Amin. Jangan beri celah kepada iblis. Oh, saya mau katakan, suami-suami yang mulai melirik-lirik wanita lain, tolong stop. Itu melukai pasanganmu. Itu melukai istrimu. Laki-laki yang mulai gak peduli sama istrinya. Bahkan istri yang tidak mulai lagi menghormati suaminya, merasa suaminya jadi tidak berharga. Saudara, pria itu, saudara, itu dia, saudara, yang dibutuhkannya itu adalah apa? Dihargai. Pria itu kebutuhannya dihargai. Salah satunya pria itu butuh dihargai, butuh dihormati, saudara. Mungkin kadang-kadang maaf, kadang-kadang ada juga maaf karena saya ibu-ibu jadi saya bicara. Kadang-kadang ada juga pria suami yang tidak bertanggung jawab, tapi tetap juga dia butuh dihargai. Ini yang herannya saya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Hai istri-istri, apa katanya? Tunduklah kepada suamimu. Bukan hanya kepada suami yang baik-baik. Waduh, yang sayang sama istri, yang gak pernah memaki, yang gak pernah menyakiti. Itulah suami-suami yang harus dihormati. Gak ada ayatnya, gak ada ayatnya. Tapi dibilang, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Sekalipun suamimu brengsek. Ada ibu-ibu, amin. Gak ada, cuma satu orang yang jawab. Ini berat ini memang. Ada amin ibu-ibu. Aduh, mulai kayaknya mulai terpaksa ini ya. Mulai terpaksa ini. Amin. Gara-gara ibunya yang bilang, makanya aku bilang amin. Saudara, jangan beri celah kepada iblis. Saya mau kasih kesaksian, saudara. Kesaksian pribadi saya. Dulu, waktu saya masih muda, walaupun sekarang masih muda juga, saudara ya. Tapi cuman masih dulu belia, sekarang enggak belia lagi. Dulu masih 25, sekarang udah kepala 5, saudara ya. Dulu kepala 2, sekarang udah kepala 5, saudara. Saya juga menyimpan pahit dengan keluarga saya. Saudara, waktu saya pahit dengan keluarga saya, saudara, saya dibuang oleh keluarga saya. Saya disakiti oleh keluarga saya. Saya tidak dipedulikan oleh keluarga saya. Dibuang seperti, maaf kata, seperti orang yang gak punya harga. Saudara, 12 tahun saya menyimpan pahit dengan keluarga saya. 12 tahun, saudara. Tapi beda dengan Yusuf juga. Dia dibuang oleh keluarganya, saudara. Karena dia disayangi dengan ayahnya. Yusuf dibuang, kata firman Tuhan 13 tahun. Tetapi bukan 13 tahun, dia 22 tahun. Saudara, karena 7 tahun kelimpahan, saudara. 22 tahun dia tidak bertemu dengan keluarganya. Saudara, Yusuf, saudara, juga dibuang oleh keluarganya, saudara. Kalau saudara baca kisahnya, saudara, dari kisah Kejadian 39 sampai selanjutnya, saudara. Waktu Yusuf bertemu dengan saudaranya, dia menangis dengan mengerang sampai seluruh istana kerajaan Firaun mendengar erangan Yusuf. Saudara, memang waktu kita terluka itu enggak gampang, saudara. Saya juga mengalami waktu saya dibuang dengan keluarga saya. Saya benar-benar menjadi orang yang terbuang. Menjadi orang yang tidak berharga. Merasa tidak dimiliki. Merasa tidak ada yang memiliki saya. Saya pahit 12 tahun. Saya kepahitan dengan keluarga saya. Dan saya enggak mau ingat keluarga saya. Karena saya pahitnya. Saya ingat saya dibuang. Saya enggak dianggap saudara. Mereka menghabiskan semua apa yang ada. Saya enggak diperulikan. Saya makan enggak makan. Saya biasa makan pakai garam, saudara. Saya begitu melarat
saudara, hidup saya dibuat oleh keluarga saya. 12 tahun saya kepahitan. Tapi saudara, waktu saya ngelihat saya hidup dalam kepahitan, keadaan saya nggak berubah. Keadaan saya nggak berubah. Saya makin terpuruk, saya makin hancur saudara. Sampai satu kali saya mengambil keputusan untuk saya mengampuni saudara saya. Dan itu nggak gampang. Enggak seperti saya berbicara hari ini saya katakan ampuni. Itu enggak gampang saudara. Setiap malam saya mengatakan Tuhan, aku mengampuni saudaraku yang sudah membuang aku. Setiap malam aku mengampuni kakakku ini. Saudara, saya doakan secara detail. Apa hal-hal yang membuat saya terluka? Apa hal-hal yang membuat saya pahit hati? Setiap malam saya, Tuhan aku ampuni Tuhan. Waktu mereka mengusir aku, waktu mereka membuang semua pakaian-pakaianku, waktu mereka melakukan ini kepadaku, Tuhan aku ampuni mereka. Saudara, itu belasan tahun saya melakukan itu, saya lepaskan pengampunan. Saudara, benar saudara, buah daripada pengampunan itu Tuhan akan munculkan kebenaran saudara. Dan akhirnya apa saudara? Saya dipulihkan Tuhan, saya disembuhkan Tuhan, saya berdamai dengan keluarga saya. Walaupun memang saya harus sering sekali terintimidasi, saya berdamai dengan keluarga saya. Sampai-sampai saudara, ada satu kakak saya saudara, yang ini paling luar biasa menghancurkan hidup saya, memfitnah saya saudara. Kakak saya, akhirnya dia bercerai dengan suaminya. Tahu saudara, kepada siapa dia lari? Dia datang ke Nias dengan saya saudara. Yang dulunya dia begitu memahitkan hidup saya. Tetapi Tuhan izinkan saudara, kakak saya yang memahitkan saya itu datang ke Nias. Dia bilang apa? Aku mau buka tahun di Nias. Kata kakak saya ini. Saudara, waktu jujur saudara, masih ada di dalam pikiran saya. Aduh Tuhan, gimana bertemu dengan orang ini? Aduh, jujur itu batin saya masih, pikiran saya masih berbicara. Waduh, ini sudah melukai engkau, ini sudah memahitkan engkau, ini sudah membuat hidupmu hancur. Terbuka lagi saudara, luka-luka itu terbuka. Tapi saya katakan tidak, aku sudah mengampuninya. Saudara, kakak saya bilang dia mau buka tahun di sini. Waktu dia datang buka tahun, kopernya saudara sebesar ini, panjangnya 5 biji segini. Saya bilang, loh katanya mau buka tahun. Nggak, aku nggak mau pulang lagi, aku mau tinggal samamu. Katanya buka tahun, tapi kopernya 5 besarnya dari ini, lebar-lebar segini 5. Ini buka tahun atau pindah? Saudara, saya diperhadapkan dengan orang yang menghancurkan hidup saya, yang membuang aku, diperhadapkan dengan aku, dan aku harus hidup bersama dengan dia saudara. Oh Tuhan, terbuka luka itu. Tapi saya katakan waktu itu teringat saudara, saya udah gak pahit lagi. Saya katakan, Tuhan terima kasih, karena kakakku inilah kepahitan yang dia buat kepadaku, sehingga aku bisa seperti sekarang ini. Aku bisa menjadi orang yang membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Aku bisa menjadi ibu gembala yang bisa mengembalakan banyak orang. Tuhan pakai kakakku ini membentuk aku. Saudara, dia hidup bersama dengan saya saudara. Dia tinggal, bahkan anaknya tamat sekolah dari depan saya saudara. Saya hidup bersama dengan kakak saya. Saya berdamai dengan dia. Saudara, lepaskan pengampunan. Jangan beri celah kepada iblis saudara. Sepahit apapun engkau, sesakit apapun yang diperbuat kepada engkau, lepaskan pengampunan. Ada amin? Amin. Itulah perlunya pengampunan. Yang selanjutnya, pengampunan itu perlu, karena pengampunan itu membuat doa kita berkuasa. Pengampunan itu perlu supaya doa kita berkuasa. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 5 ayat 16, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya engkau sembuh. Sebab doa orang yang benar
bila dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Saudara, kita mengampuni saudara. Perlunya pengampunan itu supaya saudara membuat doa kita berkuasa. Kalau kita enggak mengampuni, doa kita enggak berkuasa. Mujizat Tuhan kita tidak akan alami di dalam keluarga kita saudara. Tidak ada sehati. Suami istri coba sehati saudara. Tetapi kalau ada pahit hati di dalammu, ada sakit hati saudara, ada kebencian saudara, tetapi engkau berdoa, doamu tidak berkuasa. Tetapi kalau ada suami istri yang sepakat saudara, kita sepakat suami istri berdoa, berseru kepada Tuhan. Waktu kita sepakat, sehati, membuang kepahitan, saling mengaku dosa. Firman Tuhan katakan, doamu berkuasa. Mari hari ini, coba kita cek kita. Kita ada di mana hari-hari ini? Kita tahu bahwa pengampunan itu perlu. Karena pengampunan itu menyebabkan dosa kita diampuni. Pengampunan itu menyebabkan membuat ibadah kita diterima Tuhan. Pengampunan itu kita menutup celah bagi iblis. Pengampunan itu membuat doa kita berkuasa. Hari ini kita mau praktek kasih saudara. Mungkin ada orang-orang yang menyakiti kita. Mungkin ada orang-orang yang melukai kita. Mungkin ada orang-orang yang merugikan kita. Saudara, saya mau katakan saudara, mungkin engkau mengalami sakit penyakit yang enggak sembuh-sembuh, yang selalu berganti sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu, sakit ini. Coba cek saudara, mungkin ada luka pahit hati di dalam hatimu yang belum engkau selesaikan. Engkau gampang pahit saudara. Mungkin engkau berusaha, tetapi usahamu selalu gagal, selalu gagal, selalu gagal. Akhirnya engkau menghasilkan utang demi utang demi utang. Coba cek saudara, mungkin ada pahit hati di dalam hatimu yang belum engkau bereskan. Hari ini kita mau praktek firman. Kita mau saudara, saya rindu kita enggak mendengar saja, tapi kita mau mengampuni. Kalau ada di antara engkau yang engkau menyakiti saudara, yang engkau menyakiti pasanganmu, yang kau menyakiti saudaramu, yang kau menyakiti orang tuamu, yang kau menyakiti anakmu, minta ampun saudara. Selesaikan itu. Kalau engkau yang menyakiti saudara, selesaikan, minta ampun saudara, supaya iblis tidak punya tempat menghancurkan hidupmu. Tapi kalau engkau yang melukai orang lain, engkau yang memahitkan orang lain, mulai engkau belajar minta ampun. Kenapa? Karena yang akan mendapatkan berkat adalah hidupmu. Puji Tuhan, kita berdoa hari ini.